Anak-anak, selamat pagi. Ya, kita bersyukur lagi kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh masuk lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi pelajaran kita hari ini, juga akan ajak kita menyanyi dan berdoa. Kita puji Tuhan, memuji Tuhan selalu. 1, 2, 3. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, sekarang puji tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kembali kami anak-anak kelas 4 berkumpul di tempat ini. Kami akan memulaikan mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya Tuhan, saat ini kami akan mempelajari akan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu terus membimbing, menolong kami, memampukan kami untuk mampu memahami firman-Mu dan boleh kami bawa pulang dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulaikan proses belajar mengajar. Dari pertama sampai selesainya kami taruh di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Anak-anak, untuk mau masuk dalam materi pelajaran kita pagi hari ini, Ibu akan bertanya, siapa anak-anak yang pernah merasakan lapar? Angkat tangan semua yang pernah merasakan lapar. Iya. Ibu juga pernah merasakan lapar, ya. Kenapa kita lapar? Ya, karena perut kita kosong, kita tidak makan, makanya kita jadi lapar, ya. Jadi kita namanya manusia, tentunya semuanya pernah merasakan lapar. Ya, anak-anak, dalam materi pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membawakan materi dengan tema Yesus mengenyangkan 5.000 orang. Tentunya anak-anak sudah pernah mendengarkan cerita ya, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, 5.000 itu banyak ya, banyak sekali ya. Anak-anak belajar dari pengalaman kita yang pernah merasa lapar ya. Tentunya anak-anak punya pengalaman ya, semuanya punya pengalaman. Ibu juga punya pengalaman ya, ketika kita merasa lapar. Mengapa kita lapar? Ya, tadi ibu katakan bahwa karena perut kita kosong, tidak ada makanan di dalam, jadi diminta isi. Ya, makanya kita lapar. Kalau kita lapar, apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita lapar tentunya yang kita lakukan mengambil makanan ya, kita makan. Ya, makan sampai perut kita terisi dan kita merasa kenyang. Nah, anak-anak, dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 di situ menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, 5.000 orang itu baru yang laki-laki ya, baru bapak-bapak, belum ibu-ibu, belum anak-anak. Mujizat Yesus yang menyembuhkan banyak orang sakit ternyata menarik perhatian orang banyak. Hal itu terjadi ketika Yesus tiba di danau Tiberias. Orang banyak itu segera menghampiri Yesus untuk mendengarkan ajarannya dan menyaksikan kuasanya. Jadi orang-orang pada saat itu yang mengikut Tuhan Yesus ya, yang banyak ikut karena mereka rindu ya, ingin melihat mujizat yang Tuhan buat. Anak-anak, ketika hari menjelang malam, Yesus menyadari bahwa orang banyak itu pasti lapar. Jadi Tuhan Yesus punya rasa kasihan, rasa iba, melihat orang yang begitu banyak yang selalu mengikuti dia setiap hari ya, dalam pelayanannya dan dia melakukan mujizat. Dia melihat orang banyak itu pasti dia bilang, oh mereka ini lapar ya, pasti mereka lapar, mereka butuh makanan. Sebelum bertindak, Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Filipus untuk mengatasi keadaan itu. Yesus bertanya, di manakah kita dapat membeli makanan bagi orang banyak? Yaitu Tuhan Yesus karena dia melihat dia kasihan,
Dia tanya kepada Filipus, di mana kita mau dapat makanan untuk kasih makan itu orang yang begitu banyak. Ya. Bagaimana mungkin ada tempat yang menjual makanan? Ya. Kita bayangkan ya, ketika itu di suatu daerah ya, di suatu pedesaan, mungkin tidak ada orang, belum ada macam orang buka-buka warung, jual-jual makanan, waktu itu tidak ada ya. Kemudian ada murid Tuhan Yesus namanya Andreas. Dia mendengar percakapan Tuhan Yesus dengan Filipus. Kemudian Andreas bilang, "Guru, ya, atau Tuhan Yesus, di sana ya, di situ ada seorang anak, dia mempunyai 2 ekor ikan. Anak kecil itu mempunyai 2 ekor ikan dan 5 roti. Ya, anak itu mempunyai 2 ekor ikan dan 5 roti. Kemudian Tuhan Yesus bilang, Andreas, kau pergi kepada anak itu, mintalah ikannya yang 2 ekor dan 5 roti tadi, bawa ke sini. Ya, begitu Tuhan Yesus menyuruh si Andreas untuk pergi mengambil 2 ekor ikan dan 5 roti tadi. Setelah itu, ya, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ya, dia berdoa terlebih dahulu, kemudian dia melakukan mujizat ya. Tetapi sebelum melakukan mujizat, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridku, kau pergi kumpulkan keranjang-keranjang untuk mengisi makanan. Ya, kemudian murid-muridnya langsung bergerak ya. Mereka langsung mengumpulkan keranjang, langsung menyusun keranjang di depan Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus mulai berdoa ya, minta petunjuk daripada Tuhan Allah untuk memberkati makanan ini supaya menjadi banyak, supaya cukup dibagikan kepada orang-orang yang banyak. Setelah itu ya, selesai Tuhan Yesus berdoa, keranjang-keranjang tadi semua terisi dengan ikan, terisi dengan roti-roti. Ya. Setelah itu Tuhan Yesus bilang, murid-muridku silakan bagikan kepada semua orang yang ada di sini. Murid-murid langsung sibuk bagi semua kebagian ya. Semua sudah makan, semua sudah kenyang ya. Tadinya lapar, mereka harus makan roti, makan ikan, kemudian langsung kenyang. Nah, anak-anak selesai makanan dibagikan kepada murid-murid, kepada orang banyak, murid-murid bagikan kepada orang banyak. Ternyata ada sisa beberapa ya. Ada 12 bakul yang masih terisi dengan makanan itu ya. Sisa dari makanan yang sudah dibagikan kepada orang banyak ya. Masih tersisa 12 keranjang, 12 bakul. Ya. Anak-anak, walaupun persediaan makanan sedikit, Yesus berkuasa melipat gandakan semua. Beribu-ribu orang dapat makan sampai kenyang. 5.000 orang laki-laki dewasa, belum termasuk perempuan dan bapak-bapak, menikmati makanan itu. Bahkan sisanya masih ada 12 keranjang, ya, 12 keranjang. Melalui mujizat ini, Yesus hendak memberikan perhatian pada kebutuhan jasmani manusia. Yesus menghendaki setiap orang belajar bergantung sepenuhnya pada kuasa-Nya. Kesulitan selalu ada dalam hidup kita, tetapi Yesus memberi teladan supaya setiap orang mengucap syukur dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Jadi melalui firman Tuhan ini ya, Tuhan mengingatkan kepada kita manusia supaya tahu mengucap syukur ya. Walaupun sedikit yang ada di hadapan kita, kita bersyukur ya. Walaupun kita dalam keadaan susah, kita bersyukur ya. Karena kita percaya ada Tuhan Yesus yang berkuasa ya, yang mampu menunjukkan mujizat kepada kita. Jadi kita manusia jangan khawatir ya. Jangan takut, hari ini saya lapar, besok saya lapar. Jangan. Tetapi kita yakin kalau kita manusia yang selalu tahu bersyukur, kita tidak khawatir untuk lapar. Mujizat Yesus tersebut mendorong orang banyak untuk menjadikannya sebagai raja. Tetapi Yesus menolak. Mereka berpikir bahwa dengan memiliki raja seperti itu, hidup mereka akan menjadi enak. Tidak perlu bersusah payah bekerja. Yesus segera meninggalkan tempat itu. Ia menghendaki agar kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Pertolongan yang Yesus berikan bukan untuk kita terlena mengadakan keajaiban terus-menerus tanpa melakukan usaha pun. Yesus memberikan hikmat agar kita dapat berusaha, sikap percaya kepadanya. Ya.
Jadi melalui materi pelajaran kita hari ini, Yesus memberi makan 5.000 orang, kita diajar oleh Tuhan ya, supaya tahu mengucap syukur ya. Sedikit pun yang ada kita terima ya, itu kita syukuri. Kita percaya dalam keadaan apapun, walaupun suka maupun duka, walaupun kita dalam kesedihan, Tuhan akan memberikan berkatnya dengan melimpah asal kita mau bersyukur ya. Anak-anak, dari materi pelajaran kita pada saat ini, Ibu akan bertanya ya, dari cerita tadi ya, di daerah mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Ya. Ada anak-anak yang tahu? Dari cerita tadi? Iya, betul. Di daerah di tepi danau Tiberias ya, pada saat sudah mau masuk malam hari. Nah, bagaimana cara Yesus memberi makan 5.000 orang? Ya, bagaimana caranya? Tentunya ketika selesai Filipus ya memberikan 2 ekor ikan dan 5 roti tadi, Tuhan Yesus ya meminta berkat dari Allah Bapa ya, Tuhan Allah ya, supaya memberkati apa yang sudah siap walaupun sedikit. Coba anak-anak bayangkan ya, cuma 2 ekor ikan saja dan 5 roti misalnya membuat 5.000 orang bisa kenyang ya. Kalau secara manusia kita tidak yakin, tetapi karena itu adalah kuasa Tuhan yang berlaku bagi orang banyak ya, diberkati oleh Tuhan Allah Bapa, makanya dengan 2 ekor ikan dan 5 buah roti bisa mengenyangkan banyak orang ya, dari yang kecil. Nah, anak-anak sekarang yang bertanya, 2 ekor ikan dan 5 buah roti itu tadi, itu didapat dari mana? Siapa yang tahu tadi? Siapa? Iya, dari seorang anak kecil ya, dari seorang anak-anak, bukan dari seorang om-om, papa-papa, mama-mama, tetapi dari seorang anak kecil ya. Anak-anak kecil itu berarti anak ya Tuhan, anak yang diberkati oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Iya. Jadi setelah materi ini, Ibu guru akan memberi tugas kepada anak-anak ya untuk membuat puisi ya. Sesuai dengan pengalamannya, dia pernah merasa lapar ya, bikin puisi. Dengan rasa lapar itu bagaimana kita mengucap syukur? Dengan bisa kita jadi kenyang. Jadi bikin puisi biar hanya pendek-pendek. Jadi itu menjadi tugas di rumah. Nah, anak-anak, sebelum Ibu tutup materi pelajaran kita pagi hari ini, Ibu ulang kembali ya, bahwa cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ya, itu benar-benar bisa kita pahami ya. Kita diajak untuk tahu mensyukuri apa yang kita terima, sedikit pun yang kita pakai atau kita makan, kita syukur ya. Biar kita makan banyak, tetapi kalau kita tidak bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tidak akan berkati dan kita tidak kenyang. Tetapi biarpun hanya sedikit yang kita makan, kalau kita benar-benar mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas berkatnya, pasti Tuhan akan kenyangkan ya. Anak-anak, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Tadi materi kita buka dengan menyanyi berdoa, tetapi sebelum itu kita ada pujian lagu 5 roti dan 2 ikan 2. Kita nyanyikan semua, pasti anak tahu. 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkatinya. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 ranjang. Ya, satu kali lagi baru kita berdoa. 5 roti, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkatinya. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 ranjang. Ya, anak-anak, sekarang kita berdoa, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah pimpin kita dalam proses belajar mengajar pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
kami terus menaikkan ungkapan syukur terima kasih kami kepadamu. Kalau sepanjang proses belajar mengajar kami pagi hari ini, Tuhan sudah menjaga, menolong, memampukan kami semua bisa memahami akan firman-Mu yang kami pelajari pagi hari ini. Materi pelajaran kami, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kami yakini Engkau sudah menunjukkan mujizat kepada begitu banyak orang. Begitu pula kami yakini dalam kehidupan kami, Engkau juga akan terus menunjukkan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu ya Tuhan untuk tahu mengucap syukur, berterima kasih dalam segala hal, dalam suka maupun duka. Dan kami percaya Tuhan, ketika kehidupan kami bawa, kami taruh di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami yakin kami tidak akan pernah merasa kelaparan. Kami akan terus Engkau kenyangkan, sehingga kami terus dan mampu menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan buat kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan buat materi pelajaran pagi hari ini yang telah menguatkan iman percaya kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampun akan salah dan dosa yang kami telah buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, demikianlah materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan Ibu ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian.